Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Hari ini insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu statistik non-parametrik satu sampel, yaitu uji binomial. Sebelum praktek, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan tentang pendahuluan uji satu sampel binomial. Nah, uji satu sampel binomial ini adalah uji proporsi untuk data satu sampel. Jadi ini yang akan dilihat adalah proporsinya pada satu sampel saja. Nah, datanya seperti apa? Nah, datanya berjenis nominal dengan dua kategori, yaitu contohnya kategori laki-laki dan perempuan, atau kategori lain, yaitu misalnya lulus dan tidak lulus. Selain itu, uji binomial ini jumlah sampelnya juga relatif kecil ya, biasanya kecil dari 30. Apa sih fungsi dari uji binomial? Fungsinya adalah untuk menguji perbedaan proporsi pada populasi yang hanya memiliki dua kategori berdasarkan proporsi yang diperoleh dari satu sampel atau sampel tunggal. Hipotesisnya seperti apa? Yaitu H0-nya adalah P sama dengan 0 atau P sama dengan Q sama dengan 0,5. H1-nya yaitu P tidak sama dengan 0,5 atau P besar dari Q. Nah, kita akan langsung menjawab contoh soal. Yang pertama, apakah proporsi bayi yang berjenis kelamin laki-laki kurang dari 0,5? Nah, hipotesisnya yang bisa kita buat adalah H0 yaitu P sama dengan 0,5 dan H1 yaitu P kecil dari 0,5. Bagaimana kita akan mengerjakannya dengan SPSS? Nah, kita akan langsung mengerjakan ke SPSS. Nah, teman-teman, ini Ibu sudah siapkan data ya, data satu sampel yaitu berat badan bayi. Nah, di mana kelompoknya itu adalah dua kategori, yaitu bayi perempuan dan bayi laki-laki. Nah, nanti teman-teman silakan input data seperti ini. Untuk coding atau value-nya adalah untuk jenis kelamin, value-nya 1 laki-laki, 2 perempuan. Untuk berat badan itu kita kasih desimal 1 karena hasil berat badan bayi adalah ada desimal. Nah, nanti datanya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah uji binomial dengan SPSS. Langkahnya yaitu klik analyze ya. Kita ke non-parametric test, lalu ke legacy dialogs. Nah, ini sudah ada menu untuk binomial. Oke, karena yang ditanya adalah jenis kelamin laki-laki ya, berarti yang kita masukkan adalah jenis kelamin. Nah, untuk tes proporsinya juga tetap ya 0,5 karena di sini pada soal tidak diberitahu cut off point-nya, sehingga kita tetap menggunakan formula ini yaitu tes proporsinya yaitu 0,5 ya, karena antara laki-laki dan perempuan di sini berarti 50% 50%. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik option lalu centang deskriptif dan kuartil untuk melihat deskripsinya, atau teman-teman bisa mengabaikannya saja. Oke, karena ini adalah data kategorik ya,
berarti kita tidak perlu centang ya teman-teman. Kita langsung saja sehingga dapatnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil binomial test ya. Nah, bagaimana teman-teman untuk interpretasi? Seperti biasa, kita akan buat interpretasi data ya. Nah, Ibu buat Microsoft Word baru terlebih dahulu. Oke, ini Ibu sudah membuat Microsoft Word-nya. Kita akan buat tabel untuk interpretasi data. Oke, kita akan buat interpretasi data dari tabel yang sudah kita dapatkan. Oke, polanya kita ikuti saja seperti ini ya. Tinggal dirapikan ke Word saja. Insert. Atau kita copy saja dulu ini ya. Biar rapi kita tulis saja ya. Di sini variabel jenis kelamin, terus n, terus apa lagi yang bisa kita ambil, proporsi, persentase ya, terus p-value. Di sini laki-laki, perempuan, n-nya 8 untuk laki-laki, terbaliknya, perempuannya n-nya 5, perempuannya 8. Persentasenya 62% sama 38%. P-value-nya yang diambil adalah signifikan ini ya, yaitu 0,581. Nah, interpretasinya adalah teman-teman berarti bisa menyimpulkan bahwa jumlah bayi perempuan lebih, jumlah bayi paling banyak yaitu laki-laki ya, 60%. Hasil uji binomial didapatkan p-value 0,581. Maaf ya, suara Ibu kecil, ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, semoga masih jelas. 0,581 berarti ini melewati 0,05 ya, batas dari H0 kita, sehingga dapat disimpulkan bahwa artinya proporsi bayi
yang berjenis laki-laki adalah kurang dari 0,5. Oke ya, kita sudah menjawab soal pertama ya. Teman-teman nanti sesuaikan ya tabel, diberi judul tabel dan sebagainya. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah proporsi bayi yang berjenis kelamin laki-laki kurang dari 0,5. Ternyata kita tidak berhasil menolak H0 atau p-value-nya besar dari 0,05, sehingga proporsi bayi dalam jenis laki-laki adalah seharusnya artinya itu adalah proporsi bayi yang berjenis laki-laki adalah tidak kurang dari 0,5. Artinya dapat disimpulkan belum dapat menyimpulkan bahwa, jadi kita tidak menolak H0 ya, atau proporsinya, kita belum bisa menyimpulkan bahwa proporsi bayi laki-laki itu kurang dari 0,5. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, itu tentang di sini yang ditanya adalah apakah kuartil bawah dari data berat badan bayi sama dengan 3 kg? Berarti yang ditanya ini adalah berat badannya ya. Berarti kuartil itu kalau dalam matematika berarti Q1 itu adalah 0,25. Kita langsung ke langkah ya. Teman-teman bisa dilihat berarti yang kita analisis adalah variabel numeriknya ya sekarang, yaitu non-parametric test ya, regresi dialog, binomial ya. Seperti tadi, kita riset terlebih dahulu. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah berat badannya apakah kurang dari kuartil, yaitu teman-teman berarti yang kita masukkan adalah berat badan bayi. Nah, untuk tes proporsi ini kita rubah karena tadi yang diminta adalah kuartil 1, berarti kita merubah menjadi 0,25 bukan 0,5 lagi ya. Terus ini cut off point-nya sudah ditentukan ya. Tadi itu cut off point-nya adalah 3 kg ya. Berarti kita isikan angka 3 ya. Untuk optionnya teman-teman bisa masukkan deskriptif kuartilnya karena data numerik ya. Oke, kita langsung oke. Nah, ini adalah data hasil binomial yang kedua ya. Kita menjawab pertanyaan apakah kuartil bawah dari data berat badan itu sama dengan 3,0 kg. Untuk interpretasi seperti yang tadi saja teman-teman, kita masukkan ke Microsoft Word lagi. Untuk tabel yang keduanya menggunakan output yang kedua. Oke ya, kita copy saja ini semua dulu ya. Untuk tabel keduanya. Oke, kita ambil di sini. Di sini diganti berat bayi ya. Berat bayi plus kelompok 1. Tadi adalah cut off point-nya 3, kita bisa langsung memberikan tanda ya.
kecil sama dari 3 dan grup 2 itu adalah besar dari 3 karena cut off point-nya adalah 3 ya. Sini sudah ada kategorinya. N-nya kita masukkan otomatis sama saja ya. Karena kan memang data yang sama. Tapi tadi persentasenya ya. Ini tadi berarti terbalik ya Nanda. Nanti silakan disesuaikan dengan output ya. 5 itu 38% dan 8 itu 62%. P-value-nya adalah 206, masih tidak ada perbedaan ya. Di interpretasinya jumlah berat badan berarti ya. Berat badan bayi lebih banyak, kategorinya besar dari 3 kg ya. Yaitu 62%. Hasil uji binomial didapatkan p-value-nya adalah 0,206. Artinya masih belum bisa kita menyimpulkan ya bahwa nah, kita dilihat pada soal itu yang ditanyakan adalah apakah kuartil bawah dari berat badan bayi sama dengan 3,0 ya. Berarti kita belum bisa menyimpulkan sama seperti tadi. Artinya belum dapat menyimpulkan bahwa pertanyaannya tadi ya. Kita kopas saja ini ya ke interpretasinya. Oke, anak-anak semuanya, kita sudah berhasil menjawab 2 pertanyaan ini, yaitu pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 dengan SPSS. Oke, sampai di sini nanti tugasnya adalah teman-teman melakukan resume serta melakukan pengolahan ulang ya, sesuai dengan data ini ya. Namun datanya berarti 2 kali lipat ya. Jadi teman-teman silakan kopas data ini menjadi 26 bayi ya. Nanti silakan diambil dari data yang ada 13 ini dijadikan 2 kali. Oke. Nanti yang dikumpulkan adalah Microsoft Word-nya hasil dari interpretasi data. Oke, akhirul kalam ya Ananda semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.